Pemirsa, agenda pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan para kepala negara di KTT G20 sudah berlangsung. Banyak negara yang meminta pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo. Berikut liputan Muhammad Reza dan Levi Wardana dari Nusa Dua Bali. Beberapa jam jelang pelaksanaan puncak KTT G20 di Bali, Presiden Joko Widodo disibukkan dengan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah pertemuan bilateral. Hari ini saja ketika tiba di Bali pada siang hari, Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral bahkan secara maraton, bertemu dengan para kepala negara dan juga pimpinan dari organisasi atau lembaga internasional. Hari ini Presiden Joko Widodo melakukan 5 pertemuan bilateral. Yang pertama bersama dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ini merupakan pertemuan bilateral pertama sekaligus juga pertemuan perdana antara Presiden Jokowi dengan Presiden Joe Biden. Yang kedua adalah bertemu dengan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida. Kemudian berikutnya bertemu juga dengan Presiden Komisi Eropa dan selanjutnya bertemu dengan Presiden Turki Erdogan dan terakhir bertemu dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese. Ada beberapa hal yang dibahas dalam pertemuan bilateral ini termasuk adalah kerjasama investasi. Misalnya pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Pada saat ini pemerintah Amerika telah mengembangkan sebuah kerjasama baru yang disebut ada 8 inisiatif kerjasama baru antara Indonesia dan juga Amerika. Ada beberapa poinnya diantaranya adalah program Millennium Challenge Corporation Compact atau MMC Compact yang total investasinya mencapai hampir 700 juta dolar Amerika Serikat yang nantinya akan mendukung pengembangan infrastruktur transportasi berkualitas tinggi yang sadar akan iklim. Kemudian ada juga program Sustainability Fishing and Marine Biodiversity. Ini juga melindungi keanekaragaman hayati laut Indonesia dan juga ekosistem bakau yang kritis. Kemudian ada juga Carbon Capture. Ini total perjanjiannya senilai 2,5 miliar dolar Amerika Serikat yang nantinya akan mengembangkan carbon capture dan sequestration hub di Indonesia. Dan masih banyak lagi kemudian kerjasama investasi yang dilakukan antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Amerika Serikat. Sementara itu ada juga beberapa pembahasan terkait dengan hal-hal yang menyangkut keadaan kondisi dalam negeri negara tersebut. Misalnya Presiden Joko Widodo juga mengatakan atau turut berduka terkait dengan kejadian yang terjadi di Istanbul kepada Presiden Turki Erdogan. Dan juga ada Perdana Menteri Jepang Fumio yang menyampaikan bahwa pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo ini menandai hubungan 65 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang dan juga kalau kita ketahui bahwa Jepang nantinya akan menjadi keketuaan untuk presidensi G7 dan juga nantinya Indonesia akan menjadi keketuaan untuk ASEAN dan ini juga sekaligus menandai hubungan bilateral antara ASEAN dan juga Jepang. Presiden Joko Widodo berterima kasih dan mengapresiasi para kepala negara yang hadir pada KTT G20 di Bali. Dan banyaknya para kepala negara yang meminta pertemuan bilateral dengan Presiden Joko Widodo ini membuktikan bahwa Indonesia memiliki magnet tersendiri atau juga cukup terpandang di dunia. Dan juga kalau kita lihat bahwa ada 17 kepala negara yang hadir pada pertemuan KTT G20 ini menunjukkan bahwa presidensi Indonesia atau keketuaan Indonesia di G20 juga cukup diperhatikan dan juga cukup terpandang yang memiliki kekuatan untuk menggait banyak kepala negara hadir di KTT G20 ini. Sekaligus juga banyaknya yang melakukan kerjasama investasi, itu artinya bahwa Indonesia terpandang atau cukup dianggap sebagai negara yang cukup aman untuk berinvestasi. Dari Nusa Dua Bali, Muhammad Reza, Levi Wardana, Metro TV.